Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ermat Channel, belajar matematika online dengan mudah dan praktis. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan materi matematika peminatan yang ada di kelas 12 yang judulnya adalah limit fungsi trigonometri. Pada kelas 11 telah dipelajari materi limit fungsi, tapi bentuknya adalah limit fungsi aljabar. Bentuknya limit X mendekati A, fungsinya adalah fungsi aljabar. Pada kelas 12, di sini akan kita pelajari limit fungsi trigonometri. Bentuknya limit X mendekati theta. Jadi theta di sini adalah besar sudut, ya. Fungsinya adalah fungsi trigonometri. Maka bisa kita artikan limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Karena kita akan membahas trigonometri, kita harus ingat dulu materi prasyaratnya. Yang pertama adalah sudut-sudut istimewa, ada rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, ada rumus sudut rangkap, identitas trigonometri, dan rumus penjumlahan sinus kosinus. Nah, dalam penyelesaian soal limit fungsi trigonometri ini tidak jauh berbeda dengan limit fungsi aljabar. Yang pertama, kita bisa memakai cara substitusi langsung, asalkan hasilnya tidak 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Yang kedua, bisa kita gunakan cara penyederhanaan, dan yang ketiga dengan rumus limit trigonometri. Baiklah, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, limit X mendekati V, fungsinya sin X min 2 cos X. Kita kerjakan dengan cara substitusi langsung. Caranya gimana? Caranya ganti variabel X pada soal dengan V. Jadi V itu nilainya adalah 180 derajat, karena ini membicarakan masalah sudut. Sehingga sin 180 derajat dikurang 2 cos 180 derajat. Kita ingat ya, nilai dari sin 180 derajat adalah 0. Kalau cos 180 derajat adalah negatif 1. Maka min 2 dikali min 1 sama dengan 2. Nah, inilah hasilnya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini ada limit X mendekati V/2, fungsinya sin setengah X ditambah cos X. Ya, kita langsung substitusikan ya. X-nya ini kita ganti dengan V/2. Jadi sin setengah dikali V/2 ditambah cos kali V/2. Setengah kali V/2 sama dengan V/4. Nilai dari sin V/4 adalah sin 45 derajat ditambah cos V/2, yaitu cos 90 derajat. Maka sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 ditambah cos 90 derajat adalah 0. Maka hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, bagaimana adik-adik? Masih mudah ya. Ini masih cara substitusi langsung. Kita lihat cara yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Limit X mendekati V/4, cos 2X per cos X min sin X. Kita coba menggunakan cara substitusi langsung. Apakah bisa? Cos 2 dikali V/4, maka menjadi V/4 kan 45, dikali 2 sama dengan 90. Cos 90 derajat per cos V/4. 180 bagi 4 sama dengan 45 derajat dikurang sin 45 derajat. Cos 90 nilainya adalah 0, cos 45 nilainya setengah akar 2 dikurang setengah akar 2. Maka ternyata hasilnya adalah 0/0. Dan ini merupakan bentuk yang tak tentu dan tidak boleh kita
gunakan. Oleh karena itu, kita harus gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara menyederhanakan bentuk. Nah, di sini cos 2x saya ubah menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Karena kalau kita lihat di sudut rangkap, cos 2x ini sama saja dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x ya. Maka dari cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x ini saya ubah bentuknya. Saya faktorkan ya, saya jabarkan seperti ini. Menjadi cos x min sin x dikali cos x plus sin x. Dari mana? Kita ingat ya, ada rumus ya, x kuadrat dikurang y kuadrat ini sama saja dengan x min y dikali x plus y. Ini rumus ini diingat karena memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Nah, di sini cos x min sin x dikali cos x plus sin x per cos x min sin x. Ada yang sama antara yang atas dan yang bawah, maka di sini kita sederhanakan. Ya, ini menjadi 1 dikali cos x plus sin x, sehingga tersisa limit x mendekati v per 4 dikali cos x plus sin x. Kita masukkan cos v per 4 ditambah sin v per 4. Cos 45 ditambah sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Setengah tambah setengah 1 ya, akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya adalah akar 2. Nah, bagaimana? Masih bisa dipahami ya, tidak terlalu susah. Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 4. Di sini ada limit x mendekati v, fungsinya sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x per sin x cos x ditambah cos kuadrat x. Kita jawab. Nah, ini langsung kita faktorkan seperti tadi dengan menggunakan rumus yang ini ya. Sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x menjadi sin x min cos x dikali sin x plus cos x. Yang bawah sin x cos x ditambah cos kuadrat x saya ubah bentuknya ya, menjadi cos x dikali sin x plus cos x. Jadi cos x dikali sin x cos x dikali cos x dikali cos x menjadi cos kuadrat x. Jadi bentuknya ini sama saja, cuman saya ubah bentuknya biar yang atas dan yang bawah ini ada yang sama. Nah, ini ya, yang atas sama yang bawah ada yang sama, sehingga bisa kita sederhanakan. Tersisa limit x mendekati v sin x min cos x per cos x. Kita masukin sin v dikurang cos v per cos v. Sin 180 derajat dikurang cos 180 derajat per cos 180 derajat. Kita lihat di tabel sudut-sudut istimewa. Nilai dari sin 180 adalah 0 kalau cosnya adalah negatif 1. Jadi 0 dikurang min 1 per min 1. Sehingga hasilnya negatif 1. Nah, itulah adik-adik materi singkat tentang limit fungsi trigonometri beserta contoh soalnya. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe, bantu channel ini untuk berkembang, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.